Kemarin kita sholawat dulu dah, biar saya lagi ngilangin grogi ini gara-gara Sultan Arab ini, saya grogi sebetulnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua. Ya Nabi alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina, fahtafat minhul budur, mithla husnik ma ra'ayna, qadru ya wajha sururi, ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri, ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal dhamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Sallallahu ala Muhammad
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh nggak enak. Ulah gitu. Iya. Alhamdulillah. Panas ah. Kamu sendiri. Titip abang tuh. Siap Ustaz. Cocok nih jadi sultan ini. Sultan apa namanya dia mah? Masih di Gadung. Ditahan nih. Banting. Dilempar. Afirmasi. Punya bayi bayangan. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun ini teh bisa ngisi. Ngisinya beneran bayi, bukan seblak. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai. Dari asisten. Ustaz ya, terima Ustaz. Mana kacamatanya tadi Bang? Pakai Bang. Ustaz, ini saya udah punya aja. Masya Allah. Usulkan begini. Pakai kacamata tinggal tulis di depannya buka praktek. Tongkat ini. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini jam saya mana tadi? Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 12 Januari. Kayaknya akur ya. Rajab sama Januarinya mah akur ya tanggalnya ya. 12 Rajab. Udah ada yang puasa belum? Berapa hari? Paling minimal di bulan Rajab 10 hari. Boleh urutan, boleh diselang-seling gitu. Nanti bulan Sya'ban tambahin lagi mungkin 15 hari. Nanti full 30 harinya di bulan Ramadan, biar kita terbiasa nanti puasa. Biar nanti pas puasa nggak kaget. Insya Allah nanti Ramadan, Masya Allah kalau bisa mah nambah kali 40 hari. Puasa sendiri aja. Karena udah biasa puasa dari bulan Rajab. Gitu. Insya Allah saya nggak bakal mampir lagi ke warteg Insya Allah. Yang kita kalau mau latihan, kalau kita nih kalau mau buka diem-diem, habisin di bulan Rajab nih. Buka diem-diem nih di bulan Rajab. Sya'ban habis, Ramadan udah tuh nggak ada lagi buka diem-diem. Bahasa kita kalau bahasanya mah budi Bang. Pak Budi. Sehingga nanti Ramadan nggak ada tuh istilah lagi kita buka diem-diem. Kan kadang ngeselin orang yang buka diem-diem mah. Dia mau buka puasa duluan, giliran maghrib ya aminnya paling kencang. Ya enggak? Ngakunya puasa. Siapa itu? Saya. Siapa? Hormati yang nggak puasa. Hormati nggak puasa. Oh iya. Pejabat itu ya Kamboja ya. Alhamdulillah. Tema kita hari ini apa Bang Pro? Aku yang membuatmu tuli, tapi kau yang membuatmu yang kau pilih. Aku yang ini saya tahu nggak kenapa kita tiba-tiba merencanakan jadi Bang? Belum. Karena kemarin ada kejadian gede. Sintayong dipecat.
Jadi nyambung, aku yang membuatmu pulih, dia yang kamu pilih. Ya, itu prestasi kita udah banyak, udah naik rankingnya, tiba-tiba dipilih orang lain. Mudah-mudahan yang Sintayong diberikan kesabaran, diberikan hidayah. Ada Salmanan mau ganti. Apa? Ada Salmanan mau ganti. Saya diminta nih, cuman saya bilang nggak, waktu saya habis di Anur. Oh iya. What the hell? Bodoh hell. Kata-kata dari Renupal itu. Mewah dan lupa. Alhamdulillah. Dalam hidup ini emang begitu teh. Kadang kita sudah berbuat baik, tapi kebaikan kita nggak dihargai. Ini maksudnya tema kita umum ya, bukan hanya kalau secara instan ya, secara cepat kita baca ini mau temanya khusus buat cemewew gitu ya. You know cemewew? Cemewew is man and woman. Cemewew. Suka gitu, suka-sukaan gitu. Dalam artian cinta gitu, cinta. Temanya ini tentang cinta, bisa, cuman bisa diartikan lebih luas lagi tuh. Bahwasanya di dalam kehidupan kita terkadang kita sudah berbuat baik, kebaikan kita nggak dihargai atau bahkan sama sekali nggak ada di matanya kebaikan kita. Salah terus. Segini banyaknya orang nyakitin semua. Gitu. Itu namanya kehidupan teh. Terkadang ini mah udah nyala bang bintang. Udah nyala ya. Terkadang emang arusnya tuh tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sudah berbuat baik, nggak dihargainya nggak apa-apa. Kemudian kita sudah melakukan yang terbaik, dianggap kita masih melakukan yang biasa-biasa aja, ya nggak apa-apa. Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Pernah, sering di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga terkhusus ya. Rumah yang kita anggap sebagai tempat pelabuhan terakhir kita, tempat istirahat kita, tapi ternyata rumah menjadi suatu tempat yang tidak nyaman buat kita. Sering beberapa kali saya tuh bertemu dengan orang-orang, dengan teman-teman yang ketika mereka nongkrong di luar, kenapa sih lama banget di luar nggak pulang-pulang? Buat apa pulang? Katanya. Buat apa? Buat apa pulang? Punya rumah bang, punya, tapi berasa nggak punya rumah. Punya orang tua bang, punya, ada sosoknya, cuman perannya nggak ada. Ibu ada bang di rumah, ada ibu, cuman perannya nggak ada. Makanya dia ngerasa yatim piatu, padahal orang tuanya masih ada. Kenapa ya? Kadang begitu. Sebagai seorang anak salah mulu membawaannya. Tahu itu ibunya datang bulan kali sepanjang tahun. Ya, nggak dihargai begitu, ya nggak apa-apa. Yang namanya juga hidup kan, banyak ujiannya. Kalau banyak cucian mah itu laundry namanya. Nah, ketika kita tidak dihargai, ketika kita tidak diakui, pasti yang namanya manusia, baik Bang Andre maupun saya, timbullah sebuah rasa emosi yang namanya kecewa. Boleh nggak kita kecewa teh? Boleh banget kita kecewa. Ketika kita dikecewain sama pasangan kita, ya, sama keluarga kita, sama orang tua kita, wajar. Dan kita nggak boleh menutupi kalau kita kecewa, akui kita kecewa. Jangan sok pura-pura kuat, jangan pura-pura bahagia, nggak baik. Apalagi yang cemewew kan. Kita udah effort dari Jogja ke Cikupa. Ada tuh orang yang gitu, dari Jogja ke Cikupa motoran. Begitu datang ke Cikupa udah nyampe sini, kumpul kan di mana sama keluarga. Sahaya neng, teman saya. Dianggap tuh teman, pantesan setiap mau foto dianggap gini, nggak mau mulu gini fotonya. Yang satu udah begini, satunya lagi begini. Kalau bicara tentang cinta tuh apa? Cinta itu kalau ngomongin cinta nggak bakal ada habisnya, dan maknanya juga banyak. Ada orang yang mengibaratkan cinta itu ibarat air. Kita bisa tenggelam karenanya, tapi kita juga tidak bisa tanpanya. Itu namanya cinta. Atau ibarat angkot, udah lama kita nungguin, begitu datang udah penuh. Lama kita nunggu bang. Kita harapkan begitu dia hadir di dalam kehidupan kita, udah
tidak penuh. Ternyata di dalam hatinya banyak koleksi. Andre Collection. Andre bukan cowok doang. Gimana Sa? Cowok dibilang buaya. Yang namanya buaya betina doang apa betina sama jantan? Dua-duanya. Jauh-jauh dah dari buaya. Apalagi buaya buntung. Agus bukan Agus, ini mah beda. Ini menyalawi. Menyalawi tampling dong. Cinta juga ibarat koyo, tahu koyo? Awalnya hangat, lama-lama dingin. Oh my god. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita sih gampang kecewa? Karena adanya jurang antara ekspektasi dan realita. Kenapa kita bisa kecewa? Karena antara ekspektasi, karena adanya jurang antara ekspektasi dan realita. Maka ketika kita sudah berbuat lupakan, gitu. Jadi nggak bakal ada yang namanya tuh kita pengen dihargai, pengen diakui. Kan kita pernah sampaikan berkali-kali. Yang namanya itu hanya buat Allah. Buat kita manusia, sesama manusia. Sama Bang Andre melayani, menyayangi, menghormati, mengasihi, menjaki. Ke manusia sesama nggak boleh buat manusia. Kalau dipakai buat antar manusia, siap-siap kecewa. Pengen dihargai, pengen diakui, pengen dicintai. Oh my god. Siapa sih dari tadi oh my god banyak. Kayaknya mau bule dari mana itu? Berarti itu kayak lagu deh. Apa itu? Hanya memberi, tak harap kembali. Kembalinya permen lagi. Kalau dipakai sesama kita, siap-siap kecewa, siap-siap sakit hati. Itu hanya buat Allah. Pengen dihargai Allah, dikasihani Allah, disayang Allah, diakui sama Allah. Udah, makanya kita sholat kan. Ketika kita sholat baca asyhadu an la ilaha. Baca nggak waktu sholat? Baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Ketika kita sholat kita menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka pada saat itu juga Allah menyaksikan kita adalah hambanya Allah. Ketika Allah sudah mengakui, Allah sudah mengakui, menatap, menganggap, maka kita sudah tidak perlu akuan dan anggapan dari orang lain. Begitu ya. Wajar-wajar aja kecewa, wajar gitu. Tapi kecewa itu harus kita sikapi dengan baik. Kecewa harus kita sikapi dengan baik. Kan kemarin saya sampaikan juga, hidup bukan tentang apa yang terjadi, tetapi hidup adalah tentang bagaimana kita menyikapi. Kenapa Teh Alfi bisa sekuat sekarang? Karena mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu kecewain sama orang kan? Oh my god, oh my god. Kayak lagi pulangin ke kampung Inggris sekarang. Suruh wajib militer aja nih orang. Oh my god. Jangan-jangan nih ya, maaf, ditanya malaikat nanti, man roh buka. Oh my god. Ada emang. Ya udah nanti saya ceramah dulunya oh my god. Wajar kecewa. Cuman kecewa harus kita sikapi dengan benar gitu. Karena kecewa itu rasa kecewa, kemudian rasa terpuruk kita terkadang bisa menjadi motivasi buat diri kita kalau kita bisa sikapin dengan benar. Maka kecewa tadi itu, Teh Alfi kenapa bisa sekuat sekarang? Karena 2 tahun, 3 tahun yang lalu pernah dikecewain sama orang. Alhasil benar lagi itu. Oh my god. Alhasil sekarang hatinya lebih tangguh, nggak gampang diketok sama orang. Ya kan? Alhasil dia lebih peka lagi tuh. Sekali lagi keluar nih. Canda ya. Oh iya tadi ya, saya lupa ada salam dari Teh Dinda ya. Mohon maaf nggak bisa membersamai. Insyaallah nanti di akhir kalau ada
ada kesempatan mau mampir ke sini, soalnya hari ini ada jadwal dampingin adiknya, gitu. Ada kegiatan di sekolahnya. Ketika kita kecewa, kita nggak dihargai sama orang, kita nggak diakui sama orang, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terima dulu bahwasanya kita ini sedang kecewa, sedang baik-baik, sedang tidak baik-baik saja. Maka tadi itu di awal saya sampaikan, jangan berpura-pura bahagia, jangan berpura-pura senang. Kenapa? Karena kepura-puraan kita itu yang akan menjadi bumerang buat kita. Akui aja, aku lagi lemah, aku lagi kecewa, aku lagi tidak baik-baik saja. Itu alarm tubuh, alami deh. Ibarat kita lagi demam nih, kan alarm tubuh minta istirahat. Jangan aktivitas dulu, di kasur aja dulu, udah istirahat gitu. Ketika nanti demamnya udah sembuh, udah nggak sakit kepala lagi, kita aktivitas bisa lebih tenang. Coba teteh tuh lagi sakit, dipaksa aktivitas, apa yang terjadi? Males kan? Kalaupun beraktivitas hasilnya nggak bakal maksimal, nggak bakal baik begitu. Jadi akui saja bahwasanya kita sedang kecewa, kita sedang sakit, kita sedang tidak baik-baik saja. Gitu. Saya juga begitu kalau ada orang, Ustaz saya mau ngobrol nih, saya mau curhat. Kalau kayak kemarin tuh saya lagi luang waktunya, mood saya lagi bagus, saya layanin, saya hayu baik. Cuman ketika saya mood lagi nggak bagus, saya bilang mohon maaf nggak bisa. Kenapa? Kalau saya paksain bisa, nggak bakal nangkep nanti orang ngomongnya apa, saya jawabnya apa. Ustaz saya lagi banyak pikiran nih, dia banyak pikiran, saya banyak pikiran, saya jawab mati aja. Gitu. Ya, jadi kepura-puraan kita tuh yang akan menjadi kelemahan kita. Kepura-puraan kita yang akan melemahkan kita. Jadi ketika kita tidak dihargai orang, timbullah kecewa. Yang harus kita lakukan pertama, terima saja bahwa kita sedang kecewa. Kemudian yang kedua, kecewa boleh, tapi jangan biarkan kekecewaan itu berlarut. Artinya apa? Dalam hidup kita harus punya time limit. Aku sedih nih, iya aku sedih, tapi sampai kapan aku boleh sedih? Aku lagi sakit hati nih sama orang, tapi sampai kapan aku sakit hati sama orang? Aku lagi dendam nih, lagi marah sama orang, tapi aku harus tahu batasnya sampai kapan aku nih marah sama orang. Begitu tuh. Yang pertama tadi tuh, akui bahwasanya kita sedang kecewa, sedang tidak baik-baik saja. Kemudian kedua, jangan biarkan kekecewaan itu berlarut. Aku sudah kecewa nih, menutup hati. Sampai kapan aku menutup hati? Sampai kapan? Mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi. Setelah itu biarkan hati kita terbuka untuk menerima orang yang baru. Kalau kita menutup hati kita sampai kita mati, zalim sama diri kita. Dengan alasan trauma. Kalau kita punya trauma, aku sembuhin. Kita punya luka masa lalu, sembuhin. Jangan jadi alasan kita untuk menzalimi diri kita, menzalimi orang lain. Bang Andre udah siap nih, bandanya udah banyak ini. Oh my god, bandanya banyak, duitnya banyak, warisannya banyak, mau ngelamar Teh Alfi, gitu contoh, mau ngelamar Teh Alfi, tapi Teh Alfi alasan, tar dulu bang, tar dulu Ustaz, saya udah siap-siap nih, udah berangkat dari Citra ke Pos 2, oh mana pagi-pagi lagi kan. Begitu nyampe sana kita udah siap, Teh Alfi mengatakan, "Nah dulu saya berubah pikiran." Nggak boleh ya, kita udah meluangin waktu, meluangin banyak kesempatan, harta, kemudian pikiran, nggak boleh. Jadi kita harus punya time limit di dalam kehidupan kita. Makanya sebelum tidur saya sama istri saya, ya kali istri orang. Oh my god. Makanya saya sama istri saya punya kebiasaan apa? Kalau belum punya suami, belum punya istri, pakai bantal guling gitu apa? Saya sama istri saya bang biasa sama Teh Dinda, tahu kan istri saya yang namanya Dinda. Emang mana lagi? Saya sama Teh Dinda punya kebiasaan sebelum tidur punya salah maupun tidak punya salah, pasti sebelum tidur kita maafin abang ya kalau abang hari ini punya salah. Atau cara negurnya, cara nasihatinya yang gak enak masuk ke dalam hati. Begitu. Kenapa? Itu yang namanya time limit. Jangan sampai kita tidur nyimpan dendam sama orang, nyimpan kekecewaan sama orang, apalagi sama pasangan, sama istri, sama anak, apalagi sama orang tua. Nggak boleh.
Itulah pentingnya namanya time limit di dalam kehidupan kita. Sehingga yang namanya luka-luka tadi, kecewa-kecewa tadi akan dengan mudah sembuh dengan sendirinya. Yang penting kita tadi itu punya time limit. Kenapa kita trauma berkepanjangan, kecewa berkepanjangan? Karena kita belum menetapkan time limit di dalam kehidupan kita. Paling banter 3 hari dah kita punya dendam sama orang. 3 hari kita kesel sama orang, 3 hari kita dongkol sama orang. Tapi ahsannya, baiknya sebelum tidur bersih hati kita. Kenapa? Barangkali itu tidur kita yang terakhir. Begitu kita tidur nggak bangun lagi, bangun-bangun di kuburan. Nah, hati kita masih penuh sampah kan? Hati kita penuh kotoran. Alhasil ketika hati kita kotor, hati kita penuh kotoran, sampah, banyak najisnya di hati kita, sudah tentu tempat kita di neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala nggak mandang kan wajah kita, kata Nabi. Nggak mandang wajah kita, nggak mandang harta kita. PCF Ustaz kagak dipandang, Aerox nggak dipandang, Ninja apalagi, Astrea enggak juga dipandang. Nggak dipandang hartanya sama Allah. Yang Allah pandang adalah hati. Apa nggak malu ketika kita mati Allah pandang hati kita punya dendam sama orang tua, hati kita ada dendam sama guru, hati kita ada kesel sama tetangga. Hati. Maka pentingnya time limit di dalam kehidupan kita. Nah, setelah tadi yang pertama kita mengakui apa yang kita rasakan, yang kedua apa yang kita lakukan saat merasakan tadi. Maksudnya apa yang harus kita lakukan saat merasakan tadi. Yang kedua, ya tadi itu sampai kapan aku nih boleh marah, sampai kapan aku nih boleh sedih, sampai kapan aku nih boleh kecewa, begitu. Yang pertama, setelah kita mengakui apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan saat merasakan itu, kemudian yang ketiga, apa yang kita butuhkan, apa yang kita butuhkan. Jadi identifikasi diri itu penting dalam kehidupan kita. Identifikasi apa yang kita butuhkan agar bisa menerima kenyataan yang sedang kita hadapi. Gitu. Ketika kita sudah bisa mengidentifikasi diri kita apa yang kita butuhkan, maka kita sudah bisa menerima apa yang terjadi, dan mulai saat itu juga kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Nggak ada lagi tuh kata-kata coba aja kemarin, coba aja kalau gini, coba aja kalau gini. Pentingnya identifikasi dalam diri. Apa yang kita butuhkan? Oh, yang saya butuhin mah ini, saya butuh ke psikolog, ya udah ke psikolog. Saya butuh tempat cerita, ya udah cerita. Dan ketika ada teman kita yang cerita sama kita, jangan diheleh-heleh, heleh gitu doang. Heleh masa gitu doang, nangis. Heleh itu bikin orang mati, heleh itu bikin orang mati. Kalau nggak heleh, apa kali di setiap daerah kan beda-beda. Jadi makanya jangan remehkan, dan masanya kemarin di truk saya lihat, jangan remehkan kekuatan curhat. Jangan remehkan kekuatan curhat. Yang penting curhatnya benar. Yang ahwat curhatnya sama ahwat. Yang ikhwan curhatnya sama ikhwan. Tapi pastiin ikhwannya nggak bocor. Nggak ember, bocor. Bahaya kan tuh. Tandain kalau kita punya teman, punya sahabat yang ember, embernya bocor. Udah ember, kompor lagi, bahaya. Bahaya itu mah. Makan. Ya, cut off dan tuh. Iya, udah benar. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi diri kita, maka yang namanya kecewa, marah, sedih, kita akan bisa terima itu semua. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwasanya hidup bukan tentang perkara aku dan dia saja. Ternyata di dalam hidup ada yang namanya lingkungan keluarga, lingkungan setempat, lingkungan pengajian. Banyak tuh orang kalau lagi bucin tuh kepoekan kalau bahasa sini mah. Lagi gelap. Dia belum bisa mengidentifikasi diri tuh. Nah, ketika dia sudah bisa mengidentifikasi diri, dia baru sadar, oh saya punya Teh Alfi ini, saya punya teman, saya punya Teh Ririn, saya punya Teh Hulan, saya punya Teh Nima, semua tuh. Makanya pentingnya identifikasi diri. Kemudian yang keempat apa? Jangan menyendiri, explore. Jangan menyendiri, maaf ya. Setan itu, jin itu
lebih gampang menggoda, mengganggu orang-orang yang sedih hatinya. Makanya jangan menunggu hari kita bahagia, jangan menunggu hari kita bahagia, tapi ciptakan kebahagiaan di dalam hari-hari kita. Orang yang bahagia itu susah buat digoda setan. Orang yang bahagia agak susah diganggu sama setan. Makanya maaf lahir batin, orang yang sedih-sedih berkelanjutan, berlarut-larut, bertahun-tahun dia nyimpan dendam sama orang, dia akan lebih mudah untuk ditempelin, digangguin. Bukan cuma tentang mentalnya doang, mentalnya iya bermasalah, tapi karena yang mental yang bermasalah tadi tidak berusaha dia sembuhkan, maka akan dengan mudah masuk tuh yang namanya jin, setan gitu. Makanya hati-hati kalau kita punya teman, dia lebih suka menyendiri di kamar, baik. Dia mah introvert, Ustaz, beda ya antara diemnya introvert sama diem yang rada-rada tuh beda. Soalnya saya juga punya begitu, orang yang dia sukanya di kamar aja diem. Ternyata dia nyaman punya teman yang nggak kelihatan katanya, yang nyemangatin dia. Udah nggak ada yang sayang sama kamu, yang sayang sama kamu cuma aku doang gitu. Lama di kamar mandi. Hati-hati kalau punya teman modelan begitu, deketin. Kenapa? Nggak lama, nauzubillah, kalau kita nggak sembuhin tuh teman kita, lama-lama dia bisa mengakhiri hidup. Bagaimana caranya? Ternyata dia dibisikin, sama aku yuk, enak, tempat aku luas di sana, main yuk sama aku. Bagaimana caranya? Kamu harus mati dulu. Kamu harus mati dulu. Sering kejadian begitu. Makanya jangan menyendiri, cari lingkungan yang bagus, cari pekerjaan, apa kayak kerjain gitu. Motor orang pretelin gitu ya. Pretelin pasang lah. Pretelin pasang. Yang penting punya kegiatan. Tadi tuh, setan akan lebih susah menggoda orang yang bahagia. Dia akan lebih gampang menggoda orang yang sedih mulu. Tuh lihat. Maaf ya, orang yang diam di pinggiran rel kereta, diam di pinggiran jembatan, itu orang sedih apa orang bahagia? Sedih. Ada orang bahagia di pinggir rel? Nggak ada. Ya. Maka buat diri kita juga begitu. Girangin hati, girangin. Makanya zaman Covid dulu apa? Zaman kita Covid dulu, nonton yang lucu-lucu, ya nggak? Cari yang heboh-heboh, begitu. Kenapa? Biar nggak diem aja. Zaman dulu coba di koran Covid, di TV Covid, Instagram Covid, semua sektor isinya kok Covid. Gimana kita nggak lemas coba? Nah, karena semuanya Covid, geritnya juga Covid. Covid, ya. Minum aja, Bang. Ini apa namanya, Bang? Apa namanya nih? Makaroni kopi. Serius banget, oh my god. Saya kejadian Bang 2 hari yang lalu, saya lagi, kan kebiasaan saya begadang ya. Begadang maksudnya Teh Dinda biarin tidur duluan. Ketika Teh Dinda udah tidur tuh, ini buat para suami ya. Ketika istri kita udah tidur, kita biarin Bang, jangan tidur. Kita boleh pura-pura tidur tuh. Cuman ketika istri udah tidur, kita bangun Bang, wudu, sholat, doain, begitu ruqyah tuh, ruqyah mandiri aja gitu. Ruqyah mandiri. Nah, istri lagi tidur Bang, kita aja ngomong yang lurusnya sama suami, jangan ngelawan ya. Itu ngaruh Bang. Sama kalau punya anak juga gitu. Alam bawah sadarnya ngerekam. Makanya kenapa ketika kita tidur dianjurkan ngedengin murotal? Karena alam bawah sadar kita merekam. Saya suka begitu tuh, malam begadang, biasa saya lagi ngedoain istri, pegang kepalanya, saya doain, kemudian saya ruqyah. Saya sekarang lagi ruqyah rahim nih, ruqyah rahim. Mudah-mudahan ikhtiar ini membuahkan hasil. Amin ya Allah. Saya lagi diem, tiba-tiba ada suara perempuan, benar-benar suara perempuan. Saya bilang, gini-gini Ustaz juga penakut. Saya mah cerita di sini aja ya, jangan ceritain kemana-mana. Ustaz mana penakut, jangan. Mana direkam lagi. Aku diem begitu lagi doa kan. Ternyata suaranya dari Teh Dinda, saya dengerin. Dia mau nggak ada suaranya. Doa overthinking kan, nanti banyak overthinking di situ tuh. Saya dalam hitungan 5 menit sampai 10 menit tuh gelagapan pokoknya.
Dari mana gitu kan, hati nggak tenang. Ini saya tenang dari mana suaranya ya? Ternyata dari HP-nya Teh Dinda. Begitu kan nggak dikunci kan, saya buka gini, lagi ini kalau kita bang ya namanya Android ya, lagi TikTok nih kita matiin, udah mati aplikasinya, nggak keluar suaranya. Tapi kalau nggak tahu iPhone tuh, begitu nyetel apa aja, set dimatiin tuh, suaranya masih ada. Ternyata Teh Dinda lagi live, lihat live apa? ASMR. Tahu nggak live ASMR yang di TikTok? Pernah lihat? Pernah lewat nggak? Pantesan innalillahi itu perempuan pakai topeng. Tulisannya relaksasi untuk mengantar tidur. Mengantar tidur Teh Dinda, saya nggak bisa tidur. Ya Allah. Makanya jangan overthinking ya. Overthinking itu datangnya dari setan. Apa doa kemarin yang untuk menghindari overthinking? Salah satunya Rabbi syrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani. Terus ada tuh doa di wirid pagi sama sore kan? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sama a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuh begitu. Jadi insya Allah nggak bakal ada lagi tuh yang namanya overthinking. Ya. Balik lagi tuh Teh Dinda lagi tidur, saya ruqyah. Ada suara-suara begitu kita udah tahu sumber suaranya, kita jadi tenang. Hidup juga begitu. Susah banget kita menyelesaikan masalah. Dari mana? Ya kok nggak selesai? Karena kita nggak tenang. Coba tenangin diri dulu. Kalau diri kita udah tenang, nanti Allah akan bukakan jalan. Makanya dalam sebuah kitab disebutkan Imam Abu Hasan As-Sadili ketika beliau menyampaikan problem dalam kehidupan kita, salah satunya adalah ketidaktenangan kita dalam menghadapi hidup kita tuh. Makanya beliau menyampaikan 3 tuh, as-sukut. Sukut artinya diem, artinya menandakan untuk tenang. Sukut anil kalam, diem dulu, jangan banyak ngomong. Kalau bahasa kita ya, kalau bahasa kitabnya bukan begitu. Diem, jangan banyak ngomong. Atau lagi banyak ujian, bukannya zikir, mah ngomel, baik tahu begini mau usah berangkat, gitu kan. Orang udah berangkat mau gimana lagi? Lagi main bola tiba-tiba ditimpuk anak kecil, langsung. Mana bocil nggak terima, saya nggak terima. Orang benjol, tanda terimanya udah ada, masih mau tanda terimanya udah ada, mau protes nggak bakal kempes, ya nggak. Makanya diem. Asukun anil kalam, diem, jangan banyak bicara, jangan banyak ngomong. Asukun anil harokat, diem, jangan banyak tingkah. Orang lagi dikasih ujian, bukannya ke masjid, ke pinggir jembatan tadi. Dikasih ujian bukannya ke masjid, malah ke diskotik. Oh my god. Oh my god, dari lagi dikasih ujian mah Allah pengennya ke masjid, jangan ke pinggir rel. Ya, minum jamu mah nggak apa-apa, jamu yang benar. Tapi yang ketiga asukut anil irodat, jangan banyak mau, jangan banyak kemauan. Allah lagi pengen kita diem aja. Kemarin bertahun-tahun kita udah petakilan, Allah lagi pengen kita diem, ya udah diem dulu. Kenapa kita harus diem? Itu cara Allah membersihkan dosa kita. Cara Allah nanti akan memberikan jalan keluar. Kalau kita gerasa kerusuk, nggak bakal Allah kasih jalan keluar. Ya udah sakit terus. Kenapa? Gerasa kerusuk hidup kita sih. Makanya diem, jangan banyak kemauan. Tapi Ustadz, saya mah maunya begini. Kita itulah terkadang lemahnya kita lupa bahwasanya hidup kita bukan tentang perkara bagaimana maunya kita. Hidup adalah tentang bagaimana perkara maunya Allah. Kalau kita ikutin apa kata Allah, hidup tenang, hidup kita tenang. Udah jangan gerasa gerusuk. Kemarin saya contohin juga, kenapa orang tenggelam? Kenapa orang bisa tenggelam? Karena gerasa gerusuk, karena dia panik. Saya nggak bisa berenang, jujur saya mah. Jujur sejujur-jujurnya saya nggak bisa berenang. Orang sekalipun dia nggak bisa berenang, dia akan bisa tenang di lautan, nggak bakal tenggelam. Yang bikin dia tenggelam apa? Dia gerasa gerusuk, dia panik, begitu tuh. Oh, apa aja dia pengen raih, apa aja dia pengen lakuin. Akhirnya dia kehabisan tenaga, lama-lama tenggelam. Kalau orang nggak bisa berenang sekalipun, asalkan dia tenang, dia bisa diem tuh ngambang kayak batu ya, ngambang di atas air, lama-lama pertolongan datang.
Gitu, hidup juga begitu. Jangan gerasa gerusuk, jangan banyak tingkah. Udah diem aja. Nanti lama-lama Allah yang kasih jalan keluar. Begitu. Jadi eksplor ya, jangan diem, eksplor kemana aja. Makanya ada istilah menjemput rizki, ada istilah menjemput jodoh. Berharap jodoh datang sama kita di kamar aja. Tenang, jodoh udah Allah atur. Iya, jodoh sudah Allah atur, tapi kitanya yang susah diatur sama Allah. Allah suruh kita ngaji, kita males ngaji. Allah suruh kita keluar bersosialisasi, kita males di kamar aja. Makanya matiin aja tuh wifi-nya, cabut aja wifi-nya. Berharap dapat jodoh solehah, atau ke masjid, ke pengajian, di kamar doang. Tiba-tiba ada gitu yang dari jendela, dok mau nggak nikah sama aku? Kan serem. Kalau datang ke majelis ilmu kan berapa kali bang ya, adek nikah ya di sini, bukan di sini nikahnya, di rumahnya nikahnya. Maksudnya ketemunya di sini, ketemu di tempat baik, satu frekuensi ngaji. Sekarang baru pakai gandengan ya berdua tuh. Jangan kalah, truk aja gandengan, masa kamu sendiri. Jadi jangan banyak diem, eksplor apa aja kayak kerjain gitu. Kalau kita diem, maaf lahir batin ya, kita udah jelas-jelas dilepeh sama tuh orang. Kita jelas-jelas udah dilepeh, diinjak sama tuh orang. Tapi karena kita nggak ekspor, kita diam aja di rumah, setan masuk, mikirin, kayaknya saya masih ada kesempatan sama dia, begitu tuh. Harga diri kita di mana coba? Harga diri kita di mana? Jangan tiba-tiba mau pengen ngubungin lagi. Berikan aku kesempatan, nggak usah minta kesempatan sama orang yang tidak menghargai kita. Ya, makanya kalau kita udah bisa, udah tenang semua, hati kita dengan mudah terbuka menerima orang baru. Karena terkadang hidup itu begitu, Allah hadirkan sebagai pelajaran hidup, bukan teman hidup. Allah hanya izinkan untuk menyimpan nomor WhatsApp-nya saja, tapi tidak dengan hatinya. Gitu, kayak Bang Andre ya. Kalau orang barunya nyakitin gimana? Tapi kalau orang barunya nyakitin, atau di awal kita udah tahu dia nyakitin, udah cut off aja. Cut off ya, mending cari yang lain. Ada Bang David di Anur, orangnya cekatan. Tanpa disuruh mau udah beres aja, semuanya udah rapi gitu. Mudah-mudahan Bang David dapat istri yang sabar, yang solehah ya. Begitu. Maka ketika usaha kita tidak dihargai sama orang, jangan kecewa, jangan sedih. Kalaupun kecewa itu datang, sedih itu datang, terima dulu. Terima, akui aku kecewa, aku sedih. Akuin apa yang kita rasa. Kemudian yang kedua, kita harus tahu apa yang kita lakukan saat merasakan itu. Kayak tadi tuh, aku lagi sedih nih, aku harus ngapain, aku harus kemana. Dan jangan sampai salah kita dalam mengidentifikasi diri. Begitu tuh. Yang terkadang Allah hadirkan orang-orang begitu dalam kehidupan kita ya buat ngangkat derajat kita. Allah tahu nih, puasa kita mah jarang, sedekah juga jarang, sholat duha apalagi kita mah pengennya berangkat aja kita. Nah Allah tahu nih bagaimana caranya agar kita naik derajat. Allah hadirkan orang-orang yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Kita salahin tuh orang, jangan. Bukan salah dia juga. Hakikatnya itu orang sedang menjalankan perannya dia untuk mengangkat derajat kita. Nggak boleh nyalahin. Coba kalau nggak ada tuh orang, saya nggak bakal sesakit ini. Itu orang juga datang nyakitin kita, Allah yang nyuruh. Benar nggak kan? Iya benar. Jadi jangan salahin orang, yang salahkan diri kita. Kenapa kita tidak menyikapi sesuatu dengan lebih bijak lagi? Oh my god. Nanti dipanggil suaminya begitu kali ya. Sayang, oh my god. Bang Andre, silakan Bang Andre.